dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Mujizat sertai tiap langkahku, Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku, Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku, Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku, Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Selamat sore Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar? Luar biasa. Ya, biarpun yang hadir saat ini belum banyak, mungkin masih di perjalanan, kita berdoa supaya Bapak Ibu yang di jalan dan menuju tempat ini, dan juga mungkin ada yang disegerakan ke sini, kita berdoa supaya mereka semua bersama-sama
bersama-sama kita semua untuk memuliakan nama Tuhan, bersuka cita dalam Tuhan. Amin. Haleluya. Dan biarlah saat ini kita terus berkati Tuhan dalam pujian, firman, penyembahan. Dan semuanya boleh dilayakkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita mau sembah pribadi yang agung, yang sangat mengasihi kita, yang melindungi kita hingga saat ini. Yesus Kristus yang layak kita puja, kita sembah, kita puji. Dialah Tuhan dan segala Tuhan, Raja segala Raja. Tidak ada yang tidak akan bertelut kepadanya. Mulut akan mengaku Dia adalah Tuhan. Dia juru selamat. Dia Allah yang hidup. Tiada lutut nanti akan bertelut menyembah Dia. Segala yang di muka bumi ini tidak akan ada yang tidak akan menyembah Dia. Akan ada saatnya Dia akan datang untuk menjadi hakim yang adil, menjadi raja segala raja, dan menyatakan Dia adalah agung atas semuanya. Haleluya. Kita siapkan hati kita akan pujian. Yesus kami puja. Mari kita puja dan puji Tuhan kita, Allah kita, pemilik hidup kita. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Kita siapkan untuk masuk dalam ibadah raya kita sore hari ini. Kita pujian. Yesus kami puja. Dipuja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tempat kami. Di tempat ditinggikan, Yesus kami puja. Kita ulang sekali lagi. Yesus kami puja, kami panggil, kami sembah Engkau Tuhan sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan. Angkat tangan kita sembah Dia. Haleluya. Sembah dan puji kita. Sembah puji. Sembah puji. Lebih sungguh lagi katakan sembah puji. Haleluya. Badan puji ku ditatahu. Sembah puji. Oh Yesus, kami sembah puji Engkau Tuhan. Haleluya. Oh, sekali lagi katakan sembah dan puji. Oh haleluya. Sembah, sembah dan puji. Hurita tahu sembah puji. Kami sembah Engkau Tuhan. Sembah dan puji. Ditatahu Yesus Tuhan, Allah dan Raja.
Mari sekali lagi dengan lebih sungguh. Katakan, nyanyi dan bersoraklah. Haleluya. Nyanyi dan bersorak. Nyanyi dan bersorak. Pujian dan hormat. Pujian bersama. Tunduk-tunduk laut bergelora. Oh, selamanya ku bersuka atas perbuatanmu. Selamanya ku kasih Kau Tuhan, tiada janji seperti tiada janji seperti yang ada padamu. Kami bersyukur, bersuka cita saat ini Tuhan. Kami sembah, kami puji Engkau Tuhan. Engkau Allah yang hidup. Engkau Tuhan kami, juru selamat kami. Tidak ada seperti Engkau. Dan jelas Tuhan, Kau terus melihara kami. Terima kasih Tuhan, Kau berikan kesempatan pada kami. Kehormatan besar kami memuji Tuhan pada saat ini. Dan biarlah saat ini Tuhan kami mau terus memuji Tuhan. Mengagungkan Kau Tuhan. Membawa Engkau dalam kehidupan kami. Dan kami boleh melihat begitu dahsyat, mujizat demi mujizat yang menyertai kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan. Biarlah segala anugerah berkat, semua yang terjadi di kehidupan kami semua Tuhan. Engkau boleh berkati, Engkau boleh ada buat kami dan terus berjalan bersama kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan biar pada saat ini, sore hari ini, kami sudah siap untuk beribadah. Kami sudah siap untuk memuji Tuhan dengan sukacita. Kami sudah siap untuk menyembah Tuhan lebih dan lebih dalam lagi. Kami sudah siap Tuhan, terutama menegakkan firman-Mu, sabdamu yang menuntun perjalanan hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Untuk semua yang belum hadir, Engkau yang tibakan Tuhan. Mereka yang saat ini tengah lemah tubuh dan dalam pergumulan, Engkau sertai mereka. Kami percaya mujizat Tuhan nyata pada mereka. Terima kasih Tuhan. Layakkan ibadah ini Tuhan. Dan kami serahkan di dalam Bapa, Putra dan Roh Kudus dalam nama Yesus Kristus. Kami sudah berdoa syukur. Kita yang percaya dan siap memuji Tuhan, sama-sama katakan amin. Haleluya. Ya, Bapak Ibu, saya percaya kita semua yang hadir sini bersuka cita, amin. Kita terus nyatakan kebaikan Tuhan apapun yang terjadi menjelang penghujung tahun ini. Kita percaya berkat-berkat Tuhan luar biasa. Amin. Amin. Haleluya. Mari kita angkat pujian. Pujilah Tuhanku selama-lamanya. Nah, ini pujian udah lama ini ya. Ya, lebih semangat. Haleluya. Hey, 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 hey. Pujilah Tuhanku selama-lamanya. Pujilah. Sebuah penelitian di Amerika mengatakan orang yang
hidup panjang umur adalah orang yang suka muji Tuhan. Amin, haleluya. Dan itu terbukti gereja-gereja Tuhan. Banyak sekali orang-orang yang melayani Tuhan, yang terus muji Tuhan itu hidupnya lebih panjang ketimbang orang-orang yang melayani Tuhan. Amin. Amin. Kenapa? Karena salah satu faktor yang diuji waktu saya baca itu artikelnya adalah ketika muji Tuhan. Ketika tangan kita ini memuji Tuhan, kaki kita bergoyang, tubuh kita bergoyang, itu sudah ada energi yang keluar. Dan sudah ada ada kekuatan baru yang didapat. Ya, jadi sebuah penelitian di Amerika menyatakan bahwa kalau nggak salah dari Yale University, itu mengatakan bahwa orang yang suka memuji Tuhan, orang yang giat dalam beragama, orang yang terus hidupnya datang patuh kepada Tuhan, itu lebih panjang hidupnya. Ya, amin. Puji Tuhan. Ya, Bapak Ibu sekalian, minggu lalu kalau nggak salah Pak Ageng membawakan firman tentang lonjakan sukacita. Nah, saya percaya Bapak Ibu kita semua di sini pasti bersukacita, amin. Nah, saya percaya ketika kemarin Pak Ageng membawakan tentang firman Tuhan lonjakan sukacita, ini menjelang Natal ini ya. Menjelang Natal hati kita ya sudah mulai merasakan sukacita, menanti-nantikan waktunya ya untuk merayakan sebuah momen di bagaimana Tuhan begitu baik kepada kita. Dia boleh datang ke dunia ini dan menjadi sama buat kita dan untuk kita dan hadir dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita akan pujian sukacita surga. Mari kita terima sukacita surga sore hari ini. Sukacita surga itulah ku dapat di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita. Ku dapat saksikan di tengah. Haleluya. Ku ada dalam hatiku Kau, takkan hilang. Haleluya. Sukacita surga nyata. Ya, sekali lagi kita ulang lagi ya. Lebih semangat lagi. Sukacita. Terima sukacita surga. Itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasihnya. Biar tengah badai kita terus sukacita. Terima sukacita surga. Saksikan kuasanya. Dapat saksikan kuasanya. Taklukkan badai. Haleluya. Takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Sukacita surga nyata. Haleluya. Takkan patah semangatku, takkan hilang. Haleluya, haleluya. Sukacita surga, sukacita surga nyata. Haleluya. Oke. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Luar biasa. Ya. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kita
Kita sudah terima sukacita dari Tuhan, amin. Dan saya percaya hari pas hari apapun keadaan yang kita alami, apapun keadaan yang kita lalui, tetap kita bersukacita pada Tuhan. Tuhan selalu mengajarkan kepada kita untuk terus berjalan dalam kehendak Tuhan. Salah satu yang menjadi pergumulan kita adalah ketika kita berhadapan dengan pergumulan. Dari semua pakar-pakar teologi mengatakan, dua hal yang menjadi pergumulan besar orang Kristen adalah evil and pain, kejahatan dan penderitaan. Itu yang hari pas kita alami. Namun satu hal, kita boleh belajar dari bangsa Israel. Sebuah pujian yang melukiskan sebuah doa dari Musa. Ketika dia memimpin bangsa Israel, dia menyadari bahwa bangsa ini adalah bangsa tegar tengkuk. Bangsa yang susah diatur. Bangsa yang hanya melihat pada saat kesenangan, pada saat kegemilangan. Tapi tidak mau belajar pada saat penderitaan dan pergumulan. Itu sebabnya Musa berdoa, Tuhan, kami mau melangkah lagi Tuhan. Tapi saya minta, aku minta Tuhan, Engkau beserta dengan kami. Bila Engkau tidak menyertai kami akan tetap di sini, kami tidak mau melangkah. Dan biarlah doa Musa itu menjadi doa kita juga. Menjadi sebuah komitmen yang teguh dalam hidup kita juga. Menjelang penghujung tahun 2024 ini, kita boleh berefleksi dalam kehidupan kita. Sampai sejauh mana penyertaan Tuhan pada kehidupan kita. Dan sampai sejauh mana kita kadang suka tidak bisa mengikuti kehendak Tuhan. Kita mengikuti kehendak kita sendiri. Mari kita mau refleksikan, kita mau renungkan bagaimana Tuhan yang begitu sabar, yang begitu terus menyertai kita. Dan biarlah hari pas hari kita menyadari, semakin merenungkan. Tuhan Yesus begitu baik. Apapun keadaan kita, Dia tetap terima kita. Dia tetap pandang kita. Haleluya. Kita angkat pujian. Bilang Kau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Biarlah jadi doa kita semua. Jadi komitmen kita. Besertaku dengan sungguh. Katakan, kami tidak mau berjalan Tuhan. Jangan suruh kami berjalan kalau Engkau tidak menyertai kami. Karena kami perlu Engkau Tuhan. Dengan kasih karunia, pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalan lebih sungguh lagi. Katakan, bilang Kau tak besertaku, Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Kami perlu Engkau Tuhan. Kami perlu Engkau Tuhan menuntun langkah hidup kami. Kami tidak bisa sendiri Tuhan. Oh, dengan kasih karunia-Mu, pimpin langkahku. Waktu berjalan, oh nyatakan Tuhan. Haleluya. Yesus. Dengan bagi berdiri katakan, lebih sungguh lagi bilang Kau tak besertaku. Kau tak besertaku. Mari kita semua berdiri. Ku tak mau berjalan, ku perlu Tuhan, ku perlu pimpin langkahku dengan kasih karunia, pimpin langkahku
Nyatakanlah Tuhan, nyatakan Tuhan kemuliaan dan berjalan. Mari kita sembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau ada bersama kami, berjalan bersama kami. Terima kasih Yesus. Engkau selalu ada buat kami Tuhan, apapun keadaan kami, apapun yang kami lakukan, Engkau selalu ada buat kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Yesus, terima kasih. Sampai detik ini Tuhan, kasih-Mu, anugerah-Mu, penyertaan-Mu tidak kurang dari kami. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Terus sembah Tuhan. Nyatakan syukur, nyatakan pengharapan, berdoa, meminta banyak hal dari Tuhan, tapi terutama tuntunan Tuhan. Seperti doa Musa katakan, kami tidak mau berjalan Tuhan, kami tidak mau melangkah tanpa Engkau Tuhan. Haleluya. Sertai kami, biar Engkau selalu ada dalam perjalanan hidup kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan, ku tak mau berjalan, ku perlu Tuhan. Oh, Yesus, pimpin langkah kami Tuhan, berjalan, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan. Sekali lagi katakan lebih sungguh lagi. Bila Engkau tak besertaku, bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Haleluya, haleluya. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Langkahku setiap waktu berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan, nyatakan Tuhan kemuliaan. Kau termulia Tuhan atas semua yang kami lakukan. Katakan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu. Minta sama Tuhan, haleluya. Nyatakan Tuhan, berjalan dengan kami Tuhan. Sekali lagi katakan, nyatakan Tuhan, nyatakan Tuhan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu. Berjalanlah mohon kesediaan Bu Rini pimpin dalam doa penyembahan. Haleluya, haleluya. Segala puji, segala hormat hanya kami naikkan kepadamu Tuhan Yesus. Kami bersyukur atas saat sore hari yang indah ini Tuhan. Engkau kumpulkan kami di tempat ini Tuhan. Dengan kerinduan kami. Kami tahu itu rindu yang Kau berikan buat kami. Untuk kami menaikkan pujian sembah kami kepadamu Tuhan. Terima kasih
menikmati kebenaran firman-Mu. Terlebih kami boleh Tuhan Yesus hidupi kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami. Berkati hamba-Mu Tuhan. Kami sungguh percaya Engkau sudah persiapkan hamba-Mu. Engkau berikan Tuhan Yesus hikmat-Mu, urapan-Mu Tuhan. Biar apa yang diperkatakan dari hamba-Mu yang terbatas itu Tuhan Yesus. Hanya Engkau saja yang berkata-kata melalui hamba-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa buat hamba-Mu yang sudah memimpin kami dalam kami puji-pujian, berkati lebih hari lebih heran dalam Tuhan Yesus kesehariannya, dalam rumah tangganya, dalam pekerjaannya. Pelayan-pelayan yang lain juga Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan sisa ibadah kami ke dalam tangan-Mu dan kami peralaskan doa kami hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat sore Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Tidak terasa kita sudah berada di minggu kedua dari tahun 2024, bulan yang terakhir. Kalau kita merenungkan perjalanan kita, pasti saudara akan bersyukur kepada Tuhan, sebab dalam perjalanan panjang tahun 2024, ada suka, ada duka, sehat sakit, menangis tertawa. Tapi kita percaya semua terjadi itu karena kemurahan Tuhan dalam hidup kita. Puji Tuhan. Saya mengajak kita membuka Alkitab dalam Lukas, Injil Lukas pasal 5 ayat 32. Ya, terima kasih Bapak Gembala untuk waktu dan kesempatan sehingga mimbar ini sama-sama lewat mimbar ini kita akan berbagi berkat rohani. Lukas, Injil Lukas pasal 5 ayat 23, satu ayat saja. Ayat 32, maaf. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat. Sekali lagi, aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat. Tema sore hari ini saya beri judul pengharapan baru di dalam kasih-Nya yang tulus. Iya. Kalau berbicara kasih, hari ini terlalu banyak orang melakukan tugas-tugas atau berbagi tentang kebaikan karena mereka mengalami kasih Tuhan di dalam hidup setiap pribadi. Ya, momen Natal ini kita sudah berada tinggal 2 minggu lagi. Kita akan merayakan Natal. Natal itu sudah terjadi 2000 tahun yang lalu.
peristiwa kelahiran Yesus datang ke dunia sebagaimana firman Tuhan. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tapi orang berdosa supaya mereka bertobat. Peristiwa kelahiran Yesus sudah terjadi kurang lebih 2000 tahun yang lalu. Saudara, ada orang mempermasalahkan tentang tanggal, tentang hari, tentang bulan. Tapi untuk saya, bulan apapun, tanggal apapun, tapi Natal mengingatkan kita bahwa Kristus pernah lahir untuk menyelamatkan isi dunia. Saudara yang kekasih di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita baca ayat ini, saya bertanya siapa di antara kita yang tidak pernah berbuat salah? Tidak pernah lemah. Tidak pernah punya masalah atau persoalan. Tidak pernah gagal. Dalam hal apa saja maksudnya ya. Bahkan mungkin tidak pernah sakit. Nah, kalau pernah, bagaimana reaksi kita? Kecewa, marah, sakit hati, takut, khawatir. Itu manusiawi saudara. Tetapi yang perlu kita ingat atau garis bawahi bahwa jangan jadikan kesalahan, kejatuhan, kegagalan, persoalan, kelemahan dan lain-lain menjadi senjata kita untuk mengulang kejadian yang sama. Justru jadikan itu tempat berpijak untuk saudara dan saya bangkit dari hal-hal yang sudah saya sebutkan tadi. Oleh sebab itu saudara, yang perlu kita ingat apapun yang terjadi di dalam perjalanan saudara dan saya pada tahun 2024 dan akan siap memasuki tahun 2025, yang harus kita imani adalah masa depan sungguh ada dan harapan tidak akan pernah hilang. Kenapa? Ini ada hubungannya dengan kelahiran Kristus ke dunia ini. Nah, Natal ini adalah bukti nyata Bapak Ibu, betapa sempurnanya kasih Allah akan dunia ini, kepada saya, kepada kita. Kalau kita lihat Yohanes 3 ayat 16 di sana berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga diberikannya anaknya yang tunggal supaya barang siapa yang percaya akan dia tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Wah, ini ayat hafalan nih. Kalau ada yang gak hafal, terlalu. Ya, iya. Jadi di luar kepala, wah Bu Yeni, Tante Yeni di luar kepala. Karena ini dari kecil kita hafal ayat ini. Jadi kalau sudah sampai tua, tidak masih harus baca, itu terlalu kata Roma Irama ya. Nah, pertanyaannya maksud saya, kita semua tahu Yesus Kristus datang ke dunia ini untuk menyelamatkan manusia yang hidup di bawah kutuk dosa. Sekali lagi, kita semua mengerti, kita semua paham, kita semua tahu bahwa Kristus Yesus lahir atau datang ke dunia ini yaitu untuk menyelamatkan manusia yang hidup di bawah kutuk dosa. Pasti timbul pertanyaan dalam hati kita. Atau timbul pertanyaan banyak orang, mana mungkin Allah datang ke dunia? Kalau yang tidak percaya iya, ya. Tidak mungkin. Allah datang ke dalam dunia lalu berinkarnasi. Jawabnya adalah tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ya. Nah, itu terjadi saudara, karena apa? Tidak mungkin ya manusia berdosa berjumpa dengan Allah. Allah
terlalu suci, Allah terlalu kudus. Terlalu mulia. Oleh karena itu Allah kembali mau mengangkat manusia yang sudah jatuh dalam dosa. Sehingga kembali pulih dan hidupnya berharga. Saudara, ketika manusia jatuh dalam dosa, hubungan antara manusia dan Allah terputus. Sehingga tadi kita sudah baca dalam Yohanes pasal 3 ayat 16, karena begitu kasih Allah akan dunia ini sehingga diberikannya anaknya yang tunggal supaya barang siapa yang percaya. Jadi ada pengecualian yang percaya kepadanya. Tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, saudara, manusia yang jatuh dalam dosa, mulai berusaha. Mereka mulai melakukan hal-hal kebaikan. Upaya-upaya untuk bisa berdamai dengan Allah. Tapi ternyata apapun upaya, kerja keras dan usaha manusia untuk berdamai dengan Allah itu sia-sia. Saudaraku, kita lihat Tuhan atau Allah berinisiatif datang dan mencari manusia untuk diselamatkan. Dengan satu alasan, Dia memberi hidup yang kekal atau memberikan pengharapan untuk sebuah kehidupan yang kekal kepada manusia, kepada saya dan saudara. Saudara, kalau kita berbicara Natal, kalau di daerah, kalau di sini saya tanya, Bu Gembala sudah siap kue? Belum. Sus Aurora sudah siap kue? Belum. Pak Guru sudah siap kue? Maksudnya kalau sudah siap, kami pun akan siap-siap. Ya. Ke sana begitu, bukan siap bikin kue, siap-siap ke sana ya. Ternyata belum. Mbak Eka sudah bikin kue, kacang bawang belum. Beda dengan di daerah. Saudara, tanggal 1, sebelum tanggal 1 bulan November, itu toples-toples sudah terhias dengan berbagai aneka kue. Tapi makannya nanti, tunggu tanggal 25 Desember. Jadi itu persiapan-persiapan ya. Kalau di Papua rumah dicat, hordeng diganti. Wah, segala pernak-pernik yang dalam mempersiapkan Natal. Apakah salah? Apalagi di Manado. Luar biasa. Di Manado toplesnya bukan toples begini. Kalau orang menyiapkan kue di toples kecil itu penghinaan. Ya, di Manado boleh tanya Bu Since, toplesnya toples, orang Papua bilang toples nenek moyang. Iya, jadi toplesnya itu besar-besar ya, segini-segini, bayangkan. Dan itu bukan satu, sepanjang meja itu berjejer kue-kue. Itu tidak salah. Ya. Tetapi yang terutama adalah bagaimana ketika Natal tiba kita lebih merenungkan makna arti Natal yang sesungguhnya, bahwa Yesus lahir yang terjadi 2000 tahun lalu. Sudahkah Dia lahir kembali dalam hati kita? Sehingga yang berjudi tetap berjudi, yang mabuk tetap mabuk, yang bersinah tetap bersinah, yang menipu tetap menipu. Tidak ada perubahan. Mari kita lihat alasan, 4 alasan kasih Allah begitu besar untuk kita manusia. Karena Natal ini adalah bukti nyata kasih Allah kepada kita. Yang pertama kita lihat kasih-Nya membawa hidup. Kita lihat ayatnya
Yohanes 10 ayat 10b. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Saudara, peristiwa kelahiran Kristus 2000 tahun lalu sudah terjadi. Dia tidak lagi datang sebagai bayi di kandang domba. Tetapi dia akan datang sebagai raja di atas segala raja. Dan perlunya persiapan gereja Tuhan menjadi dewasa. Dalam bersikap, dalam bertindak, dalam bertutur kata, dalam berpikir, dalam mendengar dan melihat. Yohanes 10 ayat 10 bagian B khususnya. Kasihnya membawa hidup untuk saudara dan saya. Sekali lagi saya baca, minta tolong ayatnya. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Sebab ketika kejatuhan manusia, manusia tidak ada harapan untuk memperoleh, menemukan, mendapatkan pengharapan, kehidupan yang kekal. Yang kedua, kasihnya memanggil orang berdosa seperti ayat yang kita baca tadi. Di dalam Lukas 5 ayat 32. Jadi kedatangan Kristus itu untuk memanggil, ya. Untuk menjumpai orang berdosa. Sehingga di dalam kisah tentang domba yang hilang, dari 100 domba yang hilang, ketika mendengar ada satu domba yang tersesat, gembala itu meninggalkan yang 99, lalu mencari yang satu. Kenapa? Ya yang 99 aman, yang 99 tidak nakal, yang 99 ada dalam keadaan yang baik-baik saja. Yang gembala cari adalah yang satu, domba yang tersesat. Saudara, kita bersyukur kita diselamatkan. Pasti ada tujuan Tuhan. Tidak sekedar kita menikmati keselamatan yang Tuhan berikan bagi kita, tapi ada tanggung jawab. Ada kewajiban yang Tuhan percayakan kepada kita untuk menjangkau domba-domba lain yang tersesat yang ada di sekitar kita. Entah itu anak, adik, kakak, keluarga, dan lain-lain sebagainya. Yang ketiga kita lihat kasihnya menyelamatkan dunia. Yohanes 12 ayat 47. Dan jikalau seorang mendengar perkataanku, tetapi tidak melakukannya, aku tidak menjadi hakimnya, sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Nah ini bertolak belakang dengan kita ya. Kita sering menghakimi, hidungnya pesek, sudah pesek pendek lagi, pendek hitam, dan hidup lagi. Ya, contoh-contoh itu hal-hal yang kecil ya. Jadi luar biasa, begitu besar kasih Tuhan. Dan jikalau seseorang mendengar perkataanku, firman-Nya maksudnya, tetapi tidak melakukannya, aku tidak menjadi hakimnya, sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Saudara, artinya maksudnya begini, penghakiman itu adalah haknya Tuhan. Saudara berkata begini, iya saya sudah bersaksi,
Saya sudah berdoa, saya sudah begini tapi kok belum diselamatkan. Keselamatan itu anugerah dan itu haknya Tuhan. Tugas kita menyampaikan firman, menyampaikan kebenaran, menyampaikan hal-hal yang baik dan selebihnya itu bagian Tuhan. Lalu kita lihat yang ketiga, yang keempat. Kasihnya memberi hidup yang kekal. Di tulisan legal ya, salah tulis tuh. Jadi kasihnya memberikan hidup yang kekal. Yohanes 10 ayat 28. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Siapa mereka? Ya, saudara pasti sudah tahu ya. Kuasa kegelapan atau iblis. Mungkin ayat-ayat ini tidak saya uraikan satu-satu sebab waktunya tidak panjang. Kita lihat, jadi sebenarnya bagi kita umat Kristiani, Natal itu bukan sekedar seremonial ya, atau tradisi tahunan yang identik dengan pesta, hadiah, atraksi, dan lain-lain sebagainya. Sebab kalau di daerah, Bapak Ibu, ada istilah kapal selam. Jadi kalau dari Januari sampai November itu tenggelam. Tidak tahu kemana. Ya. Tapi ini khusus di Papua, lebih khusus di kota Merauke. Tapi saudara kalau lihat ya, ketika 25 Desember dan 31 Desember, itu setiap gereja pasti menambah tempat untuk menampung kapal-kapal selam. Ya, karena apa? Itu gereja-gereja besar itu tidak cukup. Nah, kemungkinan kapal selam ini ada yang datang dari daerah. Ya, jadi dibuatlah tenda. Termasuk gereja kami ya, gereja GPDI, Bethesda. Itu setiap Natal pasti tambah tenda, 2-3 tenda besar. Karena yang hadir pada tanggal 25 Desember itu lebih banyak, lebih membludak, lebih besar dari minggu-minggu sebelumnya. Tapi ada juga yang muncul kalau hanya 25 Desember. Setelah itu hilang lagi. Saya tidak menghakimi hilangnya kemana, mungkin ke tempat kerja yang lain, tapi itu yang terjadi. Ya. Nah saudara, bukan identik dengan pesta hadiah dan atraksi. Momen Natal hendaknya menyadarkan saya dan saudara akan besarnya kasih dan anugerah Allah bagi kita, bagi dunia. Jadi setiap tanggal 25 Desember saya selalu tertunduk masuk di kamar, merenungkan betapa Tuhan baik. Kalau bukan karena anugerah, tidak ada pengharapan untuk sebuah kehidupan kekal. Saudara, begitu Tuhan baik, terlalu baik mencintai manusia. Kita lihat, saudara, ya, peristiwa Natal ini seperti saya katakan tadi sudah terjadi kurang lebih 2000 tahun yang lalu. Dan untuk hari-hari ini, akhir zaman ini, kita perlu menjadi gereja yang dewasa. Saya tidak menguraikan ya tentang gereja yang dewasa seperti apa, tapi saya mau ingatkan kita bahwa hari-hari ini kita akan menyambut Kristus bukan lagi sebagai bayi yang lahir di kandang Bethlehem, sebagai bayi yang memperdamaikan hubungan antara manusia dengan Allah. Tapi dia akan datang sebagai raja di atas segala raja. Saudara, bukan lagi masalah ganti hordeng, bukan lagi masalah membuat beraneka macam kue. Tetapi yang terutama, dari hari ke hari
kita lebih mempersiapkan hati kita agar Kristus tidak lahir hanya pada tanggal 25 Desember, pada hari Natal, tetapi dia lahir di hati saudara dan saya setiap hari, setiap hari, setiap hari. Dia lahir memperbarui hidup kita, pikiran kita, ucapan kita, mata kita, pendengaran kita, dan semua kembali untuk hormat, kemuliaan nama Tuhan. Saudara yang kekasih di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, sesudah beberapa waktu lalu, ya, kita lihat PDI, ya PDI ini baru 1 tahun, mau masuk 2 tahun ya. Apa yang sebenarnya Tuhan tuntut? Ya, ingin kita kerjakan, Bapak Ibu. Nah, tahun 2024, PDI Depok sudah melakukan beberapa kunjungan kasih, ya. Yaitu yang pertama ke panti asuhan dan yang kedua ke rumah pemulihan jiwa. Untuk apa? Ya, berbagi kebahagiaan dalam segala keterbatasan. Ya, bukan dalam kelimpahan. PDI berbagi dalam keterbatasannya dan mengerjakan sesuatu untuk kemuliaan Tuhan. Artinya mampu, ya, mewujudkan firman Tuhan untuk mengunjungi mereka yang sederhana, mereka yang hina. Nah, di dalam di dalam Matius 25 ayat 40b, kita lihat. Di sana ada peristiwa di mana Yesus sendiri, ya, ada sebuah peristiwa, yaitu ketika sebuah perumpamaan diberikan oleh Tuhan tentang bagaimana kunjungan kepada orang-orang sederhana. Ada ayatnya? Enggak ada? Oh, enggak ada. Iya, kita buka ya. Matius 25. Saya tambah 1 ayat ya. Matius 25. Ayat 36. Ya. 1 ayat lalu saya tambah ayat yang 40. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu menjenguk aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Ayat 40, raja itu akan menjawab mereka, sesungguhnya aku berkata kepadamu, segala sesuatu yang telah kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Ini sebenarnya tujuan kedatangan Kristus, ya. Tujuan kasih yang diberikan oleh Bapa yang begitu besar, sehingga ketika dia memanggil saudara dan saya, memilih saudara dan saya, itu tidak kebetulan, tapi pasti ada rencana Tuhan, supaya dengan keselamatan yang kita miliki, yang kita terima, Tuhan mau kita juga menjangkau mereka yang terhina, mereka yang terhilang, mereka yang tersesat, supaya mereka pun mengalami kasih ilahi yang besar dan tulus itu. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, ya saya bersyukur ya ada 2 kali PDI Depok telah melakukan apa yang menjadi kerinduan Tuhan, sekalipun yang dilakukan begitu sederhana. Dengan harapan kita tidak terbuai dengan tradisi Natal, ya Bapak Ibu. Sebab kalau sudah Natal, 5 tahun lalu saya diundang ke Kalimantan Timur. Ya, dalam sebuah perayaan Natal. Nah saudara, temanya itu begitu
bagus sekali. Ya. Damai di sorga, damai di bumi. Tapi apa yang terjadi ketika konsumsi sudah mau berjalan, terdengarlah teriakan. Saudara, ternyata ada masalah di antara panitia. Masalah apa? Masalah pembagian konsumsi. Tidak sesuai dengan tema Natal, damai di surga, damai di bumi. Nah, coba perhatikan ya, setiap Natal begitu banyak tema-tema kasih. Tema-tema damai sejahtera. Tema-tema sukacita. Tapi apakah yang hadir mengalami damai sejahtera? Yang hadir mengalami sukacita? Atau yang hadir juga mengalami kebahagiaan? Saudara, tema sekedar tema. Itu baik, tidak salah. Saya tidak berkata salah. Tema apapun yang diangkat untuk Natal, itu baik semua. Tapi yang terutama tema itu harus menjadi warna kehidupan setiap orang percaya. Yang sudah menerima Yesus lahir, maka ada perubahan di dalam kehidupan kita. Saudara, Pak Bakri dulu kasar. Kalau bentak, saya lari ke belakang. Saudara, kata orang tumpang tangan supaya karakter-karakter militer yang suka perintah dan memerintah itu disingkirkan. Saudara, hampir setiap hari kata teman tumpang tangan tapi jauh-jauh. Karena senjata ada di atas kepala ya, di atas tempat tidur. Saya takut kalau dia kaget. Iya kan, kalau orang kaget bisa saja terjadi hal yang tidak diinginkan. Jadi dari jauh. Nah, yang mengajar saya Ibu Gembala tumpang tangan. Saya bilang sudah, harus dekat. Jadi dari jauh. Ayo Pak Bakri tidur cepat. Saya berdoa tuh dalam nama Yesus, segala roh tukang perintah, roh otoriter, roh segala macam keluar dalam nama Yesus. Besok pagi masih. Katanya kurang dekat agak dekat lagi. Iya, tapi pistol tidak pernah jauh karena angkatan itu ya, biasanya anggota militer itu istri pertama itu senjata. Ya, jadi kemana saja istri kedua tidak dibawa, istri pertama yang dibawa kemana-mana. Nah, begitu juga di tempat tidur, di kolong juga ada senjata panjang. Kalau yang di atas kepala biasanya itu agak jauh ya, walaupun tidak kepala itu senjata atau pistol. Pistol itu senjata pendek. Nah saudara, betul, makin dekat. Lama-lama saya tidak sabar, dalam nama Yesus dekat-dekat. Tapi karena ngorok ya, sudah tahu pasti tidak bangun. Dalam nama Yesus, segala roh tukang perintah, roh otoriter, roh keluar dalam nama Yesus. Tidak juga. Ada apa yang salah pakai nama Yesus? Tidak berubah. Lalu suara Tuhan lewat firman datang. Yang harus berubah kamu. Kamu yang harus berubah. Saya menangis, Tuhan ampuni saya. Padahal kan semir sepatu bukan masalah ya, tapi saya bikin masalah. Ya. Mah, cuma caranya kan, mah, sepatu sudah disemir. Aduh, itu untuk saya, walaupun saya hamba Tuhan, saya tidak bisa terima. Mah, sudah ganti, ya pangkat. Pindahkan dari satu baju ke baju yang tidak. Itu juga tidak membuat saya damai sejahtera. Saya pikir-pikir, iya juga itu bukan masalah ya, itu hal kecil. Tapi saya yang buat masalah. Nah saudara, ketika saya minta Tuhan ampuni, ubahkan saya. Saudara, pada suatu pagi, ubahkan saya, ampuni saya. Tiba-tiba saya dengar, kerja buat Tuhan. Karena pagi itu saya bangun kesiangan, kerja buat Tuhan. Apa salah nggak dengar? Tidak salah dengarkah saya? Saya lihat Pak Bakri lagi semir sepatu. Oh puji Tuhan. Ternyata ketika kita mulai dari diri kita, maka apa yang ada di sekitar kita itu akan berubah. Saudaraku yang terkasih di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Yang terakhir kita akan lihat. Sebab
sejak awal penciptaan, manusia ini sudah menjadi perhatian Tuhan, perhatian Allah, perhatiannya. Di dunia ini segala sesuatunya banyak yang berharga tuh saudara. Tapi perlu kita tahu, yang berharga di dunia ini bukan emas ya, bukan juga berlian, bukan intan. Kalau dinilai dari nilai rupiah, iya itu berharga. Tetapi yang lebih berharga adalah kehidupan saya dan saudara yang sudah ditebus oleh darah Kristus. Yang lahir 2000 tahun yang lalu disalib, bangkit. Dan dalam hidup kita punya pengharapan untuk kehidupan yang kekal. Olehnya Bapak Ibu Saudara-saudari, mari masing-masing kita merenung. Ini baru tanggal berapa Bu Rini? Baru tanggal 8. 2 minggu, 3 minggu lagi. Ya Pak Amos ya, 3 minggu lagi. Mari kita merenung. Apa sih yang perlu kita persiapkan? Kalau tadi firman Tuhan berkata, Dia datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang yang berdosa, supaya dia bertobat. Mari Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kita mau menyambut Natal 2025 ini dengan benar-benar menghadirkan Kristus kembali lahir dalam hidup kita, dalam palungan hidup kita. Lalu kita mulai mengintrospeksi hal-hal apa saja yang belum kita kerjakan di bulan-bulan kemarin sebelum kita meninggalkan tahun 2025. Hal-hal apa yang belum kita lakukan di bulan-bulan belakangan, bulan-bulan belakang di tahun 2025. Mari kita merenungkan, ada begitu banyak hal-hal yang belum kita kerjakan, belum kita benahi, belum kita perbaiki. Sekalipun kita ini beribadah, saudara, masih banyak hal-hal yang di luar apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Oleh sebab itu mari, apa sih makna Natal untuk saya dan saudara? Tidak sekedar Natal menjadi tradisi umat Kristen, sehingga Kristus yang pernah lahir di dalam dunia ini pada 2000 tahun yang lalu tidak pernah lahir di dalam kehidupan dan hati palungan kita. Saudara, saya percaya kita semua sudah lahir baru. Tapi dalam perjalanan panjang tahun 2025 pasti ada hal-hal yang kita sendiri mungkin tidak sadari atau kita sadar melakukannya. Mari kita kembali kepada firman Allah. Dia ingin kita menyelesaikan segala sesuatunya bagi Dia, sehingga hidup kita penuh dengan kemuliaan Tuhan. Dalam perjalanan kita ada hal-hal yang seringkali membuat kita susah, membuat kita sedih, membuat kita sesak. Sepertinya tidak ada jalan keluar. Saya percaya harapan itu selalu ada. Ketika orang datang ke rumah menangis, setiap datang saya keluarkan tulisan harapan selalu ada dan selalu ada harapan. Jadi ketika mereka datang tidak ada harapan, mereka kembali membawa harapan tentang apapun. Oleh sebab itu, di dalam perjalanan pengiringin kita kepada Tuhan, mari Bapak Ibu, mari kita selalu lebih mengintrospeksi diri kita. Bagaimana perjalanan hidup kita, bagaimana pelayanan kita, bagaimana pengiringan kita kepada Tuhan. Sebab Dia yang sudah datang untuk saya dan saudara, memberikan jaminan keselamatan bagi kita. Kita pergunakan waktu ini sebaik-baiknya. Sebab kita tidak tahu apakah kita masih bisa menginjak Natal 2025 atau Natal 2026. Kita hanya punya 3 hari penting. Hari kemarin, hari yang sudah lewat.
hari yang sudah kita lakukan, hari yang belum kita lakukan, hari yang belum kita kerjakan. Itu tidak akan pernah kembali. Kita ada di hari ini. Hari ini adalah hari kesempatan. Kesempatan untuk apa? Untuk memperbaiki kekurangan di hari kemarin. Untuk memperbaiki hal-hal yang belum kita lakukan di hari kemarin. Untuk melakukan hal-hal yang belum kita kerjakan di hari kemarin. Hari ini, hari kesempatan. Bukan besok. Sebab besok adalah hari yang belum sampai. Apa yang kita tidak tahu. Apakah kita akan sampai ke hari esok. Tapi kalau semua kita kerjakan hari ini. Sebagaimana kasihnya begitu tulus. Kita pun mau melakukan itu. Hidup kita berdampak untuk orang-orang di sekitar kita. Maka ketika kita sampai ke hari esok. Tuhan izinkan kita masih bisa melangkah ke hari esok. Percaya hari esok akan menjadi hari yang lebih baik dari hari kemarin dan hari ini. Segala puji, segala hormat, segala kemuliaan nama Tuhan, saya percaya kita kembali ke tema. Dan kita akhiri firman Tuhan pagi hari ini. Pengharapan baru di dalam kasih-Nya yang tulus. Tadi kita sudah belajar beberapa hal bahwa kasih-Nya memberikan pengharapan untuk saya dan saudara memperoleh kehidupan yang kekal. Kasih-Nya yang begitu tulus memanggil orang berdosa. Siapa orang berdosa? Saya dan saudara. Kasih-Nya yang tulus telah memberikan hidupnya untuk saya dan saudara. Supaya saudara dan saya punya kehidupan untuk sebuah kehidupan yang kekal. Mari waktu yang ada kita isi dengan hal-hal yang lebih baik dari hari kemarin. Sehingga hari esok akan jauh lebih baik dari hari kemarin dan hari ini. Dan hidup kita, saya percaya, berdampak. Natal tidak menjadi tradisi buat kita. Tapi Natal akan terjadi setiap hari bagi Bapak, Ibu, Saudara dan saya. Dia lahir untuk kami, Dia lahir untuk kamu, Dia lahir untuk kita semua. Dia akan memperbaharui hidup saya dan saudara. Hal-hal yang belum kita kerjakan, mari hari ini kita kerjakan. Hal-hal yang belum kita lakukan, mari hari-hari ini kita lakukan. Sebab hari ini hari kesempatan. Tuhan masih izinkan kita bisa melangkah dan memasuki tahun Natal 2025. Pasti ada rencana yang indah untuk kita. Puji nama Tuhan, saya percaya saudara yang belum beli mentega, silakan beli mentega. Karena momen Natal juga tidak boleh lewat, bahwa pada saat Natal kita saling silaturahmi satu dengan yang lain. Saling berjabat tangan, saling datang, saling mengunjungi, saling mengasihi satu dengan yang lain. Puji nama Tuhan, saya tibakan firman Allah sampai di sini. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Kita angkat satu pujian. Karena begitu Allah cinta. Susah ya. Oke, angkat musik silakan Bung Semi. Kasih Allahku sungguh tak terbukti. Kasih Allahku sungguh tak terbukti. Ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Nya. Kasih Allahku, kasih Allahku sungguh telah terbukti. Ketika Dia serahkan anaknya, saya serahkan kepada Ibu Gembala untuk langsung melanjutkan pelayanan ini. Bersyukur, bersyukur, bersyukur.
jemaat. Karena kasih setiamu, ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Karena hidupku ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, 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 bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Saya minta dengan kasih Kristus, Jessica masuk dalam doa. Bapa di surga, kami ucap syukur dan terima kasih Tuhan atas melalui firman yang telah disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan. Kiranya Kau pakai terlebih lagi Tuhan hamba-Mu dalam pelayanan-pelayanannya Tuhan. Biarlah Kau urapi hamba-Mu Tuhan, Kau sertai dalam segala pelayanannya. Tuhan, Kau berkati juga agar firman Tuhan yang telah ditaburkan boleh bertumbuh di dalam hati kami. Tuhan, apabila Tuhan sebentar kami akan memberikan korban persembahan, Tuhan kiranya Engkau berkati kami berlipat kali ganda Tuhan. Biarlah Tuhan kami boleh memberikan yang terbaik padamu Tuhan. Kami serahkan sepanjang sisa acara kami hari ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biar Engkau memberkati persembahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih Tante Yeni untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah dibagikan. Saat ini kita akan memberikan persembahan. Masih minggu ini kita masih 2 kali persembahan. Kita akan nyanyikan lagu Pujilah Tuhanku. Tuhanku selama-lamanya. Pujilah Tuhanku, Dia baik kuasa-Nya. Pujilah Tuhanku untuk persembahannya yang untuk mendukung pekerjaan Tuhan di tempat ini dan untuk mendukung perayaan Natal tanggal 22 Desember nanti. Puji Tuhan, saya juga mau informasi kalau dana yang kita butuhkan yang sudah di-share di grup, puji Tuhan juga tinggal sedikit lagi dana yang akan tercukupi untuk ibadah Natal kita. Kita tahu itu semua karena anugerah Tuhan yang memberkati untuk persekutuan doa di tempat ini. Pengumuman untuk hari Rabu kita ada untuk hari Rabu kita ada doa puasa di tempat ini jam 6 sore. Saya terus undang Bapak Ibu Saudara-saudari ikut bergabung dalam doa di tempat ini dan setelah doa kita akan buka bersama. Yang boleh puasa, yang bisa berpuasa boleh ikut ambil bagian dalam berpuasa. Kita sama-sama boleh saling menguatkan, saling melengkapi dalam kita melayani Tuhan. Pengumuman hanya itu. Kita persiapan ibadah. Pengumuman untuk minggu depan kita ibadah pagi di tempat ini jam 7 pagi.
Saya ingatkan ya, maksudnya jangan sampai besok minggu depan datangnya sore, tapi minggu depan datangnya jam 7 pagi karena ibadah sorenya di tempat Oma itu ada ibadah Natal. Jadinya kami di tempat ini mengadakan ibadah pagi jam 7 pagi. Ibadah Natal di tempat ini tanggal 22 jam 5 sore. Oke, itu saja pengumuman dari kami. Kita akan tutup ibadah kita saat sore hari ini. Saya undang bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Besar Anugerahmu, refnya saja. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan Yesus buat anugerah yang sudah Engkau nyatakan kepada kami. Kami bisa sama-sama beribadah di tempat ini, sama-sama memuji nama-Mu, menikmati kehadiran-Mu Tuhan. Kami bisa sama-sama kembali mendengar firman-Mu yang melengkapi kami untuk kami menjalani hidup kami sehari-hari, untuk kami mempersiapkan Tuhan, makna Natal itu menjadi bagian kami. Terima kasih buat ibadah yang sudah Engkau pimpin. Sebentar kami akan pulang ke rumah masing-masing di dalam penyertaan-Mu. Tolong kami Tuhan, tolong kami Roh Kudus. Kami butuh Engkau berjalan bersama dengan kami. Kami tidak mau melangkah jika Engkau tidak beserta dengan kami. Biar Roh-Mu yang memimpin kami, Roh-Mu yang menjagai kami, Roh-Mu yang memberi arti dalam hidup kami. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kami sungguh dan sungguh jemaat-Mu tempat ini menjadi orang-orang yang lebih lagi mengandalkan Engkau. Lebih lagi bergantung pada pekerjaan Roh Kudus, pada bimbingan Roh Kudus dalam hidup kami. Terima kasih, terima kasih. Saat kami berdoa buat orang tua kami, Pak Ade Bakri yang minggu lalu berulang tahun. Tuhan Yesus, Engkau yang terus Tuhan pakai hidupnya Tuhan di masa tuanya Tuhan. Oh, dalam pelayanannya, dalam rumah tangganya, dalam kesehariannya. Yesus yang membela Pak Ade Bakri Tuhan. Lebih dan lebih lagi Engkau pakai hidupnya demi hormat kemuliaan nama-Mu. Terus beri kesehatan, umur panjang, hikmat ilahi, urapan ilahi. Terus dan terus jadi pembimbing bagi kami semua Tuhan. Kami percaya Allah Roh Kudus akan terus menyertai Pak Debrak Bakri dalam menjalani kehidupannya Tuhan. Sama-sama kita akan terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat Allah Bapa, kasih sayang Yesus Kristus,
persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita hari ini, esok, sampai selama-lamanya. Kita yang sudah terima berkat katakan amin. Selamat sore, Tuhan Yesus berkati kita semua.